Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 2025. Perkenalkan saya, nama Sali Safari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan program studi ekonomi NIM 25 Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di MTS Al-Qurqonia, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, dengan materi kegiatan ekonomi. Ini adalah identitas diri saya sebagai data keabsahan data saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, kita sehat semua ya. Diawali pada pagi hari ini, mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar kita belajarnya itu mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Mulai dari Apandi Maulana Pratama, Anggit Ilham Gani, Hadir. Anissa Dewi Wardah, Hadir. Aryani, Hadir. Evan Padilla, Hadir. Fahira Sakila, Bilja Nur Sabrani, Hadir. Laila Amanda, Hadir. Leli Nur Halisa, Hadir. Muhammad Fatir, Hadir. Nabila Syifa, Hadir. Nadia Ramadhani, Hadir. Naufal, Hadir. Rehan Maulana, Hadir. Randy Wijaya Pramudija, Hadir. Ahmad Adrian, Hadir. Sasa Sabina, Hadir. Tubagus Arya. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya. Baik, untuk selanjutnya untuk melihat kalian kesiapan belajar, coba Bapak minta perhatian kalian pakaiannya, biar sekelilingnya apakah masih ada sampah, kiri kanannya dilihat. Kalau masih ada sampah silakan kalian buang ke tempat sampah biar kita kelas merasa nyaman. Kalau untuk kebersihan dan kerapian adalah mencerminkan kita sebagai anak sekolah ya. Oke, udah rapi semua? Baik. Untuk menjiwai sikap nasionalisme kita ya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk ekspresi kita, patriotisme kita, dan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan salah satu untuk memimpin lagu wajib nasional ya. Silakan ke depan.
Semuanya berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Karena Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan silakan duduk kembali. Terima kasih yang telah membantu wajib nasional ya. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Baik. Biar kita fokus sebelum belajar, kita explicating dulu ya. Begini, ikutin Bapak ya. Nanti taprok 1, taprok 2, taprok 3, taprok 4, taprok 5, taprok 1, taprok 1, taprok 2, taprok 3, taprok 4, taprok 5, taprok 5 3 kali, taprok 4 3 kali. Oke, ya. Belajar semua ya. Oke. Sebelum Bapak pemberian materi pembelajaran, Bapak ada sebuah pertanyaan ya. Bagaimana proses kegiatan ekonomi berlangsung? Nah, kalian harus rasakan ketika kalian belajar bagaimana proses kegiatan ekonomi berlangsung. Harus tahu ya. Yang kedua, mengapa antara produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi? Apa keterkaitannya ketiga kegiatan tersebut di dalam kegiatan ekonomi? Ya. Yang ketiga, apakah peranan pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi? Setiap kegiatan pasti ada pelaku yang melakukan kegiatan tersebut, ya. Nah, belajar juga ada tujuannya. Hari ini kita belajar apa? Dan belajarnya itu tujuannya untuk apa? Nah, pembelajaran hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti dapat menganalisis kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan melalui presentasi. Nanti kalian belajar diskusi berkelompok. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan, ya. Oke. Sebelum pembahasan materi pembelajaran ini dan pemberian materi hari ini, Bapak ada post test ya.
tes ya sebelum kalian belajar. Bapak ingin mengetahui pemahaman kalian lebih awal. Kalian isi nama ya. Silakan. Isi sesuai dengan apa yang kalian anggap benar. Ini soalnya semua pilihan ganda semua. Silakan diisi, kasih nama biar Bapak tahu, jangan lupa identitasnya. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengisi soal pretest. Silakan isi. Sudah? Ada yang sudah? Silakan. Jangan lupa identitas ya. Biar Bapak mengetahui ada yang sudah selesai. Ya, silakan kumpulkan kembali. Jangan lupa identitas ya. Oke. Sudah selesai. Patir. Bapak. Ya, ayo. Ini sesuai dengan apa yang kalian benar. Jangan lupa kasih nama Anggit. Leli.
Sudah selesai semua? Sudah. Silakan kumpulin lagi. Yang belum, waktunya sudah habis 3 menit ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah melaksanakan pretest. Sebelum kalian belajar, nanti sesudah kalian belajar juga ada post test ya. Oke, sekarang masuk ke inti pembelajaran ya. Kalian simak ke depan video pembelajaran, simak baik-baik ke depan. Perhatikan ke depan pandangannya, kalian simak untuk video pembelajaran ini ya. Kalian catat poin-poinnya, oke? Selamat datang di channel Belajar IPS Serumpun. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan
distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko, kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika Oke, itulah video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi ya. Di sini Bapak ada LKPD yang kalian harus isi, dan di sini ada materi ajar. Ya. Nanti Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesepakatan yang kemarin yang di asesmen pertama, dengan kegiatan 3 kegiatan itu produksi, distribusi dan konsumsi, maka dibagi menjadi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok produksi ya, kelompok distribusi dan kelompok konsumsi. Oke, ini ada LKPD yang kalian sekalian isi, dan nanti kalian presentasikan di depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok produksi ya kan, nanti isi. Ini LKPD-nya, ini materi ajarnya. Kalian bisa lihat materi ajarnya di buku paket maupun di materi ajar yang Bapak kasih ya. Ini kelompok distribusi, silakan diisi, diskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Ini kelompok konsumsi, ini LKPD-nya, ini materi ajarnya. Silakan didiskusikan secara kelompok, kasih ide gagasan, sumbang antara kelompok ini ya. Harus bekerja sama antara kelompok kalian. Nanti hasilnya saya presentasikan di depan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengisi. Untuk kalian berdiskusi, silakan. Silakan cari informasinya di materi ajar maupun di buku pelajaran IPS kelas 7 ya. Kalau ada yang tidak paham silakan bertanya ke Bapak. Apa yang
belum tahu atau belum mengerti, silakan tanya. Ada kesulitan? Aman. Oke. Ini menghasilkan Gimana hasilnya? Ya, jangan lupa disalin tel KPD ya. Ya, itu disalin. Jangan lupa ditulis namanya, kelompoknya di belakang. Ya, produksi tidak langsung. jam berapa? Penjual gorengan itu termasuk distribusi apa? Orang yang jualan gorengan distribusi langsung, menjajakan dagangannya ke konsumen. Kecuali ini supermarket, distribusi tidak langsung karena dia melalui agen. Ada gambarnya yang paham? Ya, ada gambar yang bisa ini. Produksi ya, sampai mana? Cari ya di materi ajar, sumber belajarnya.
Ada gambarnya kan? Pelajari materinya. Waktunya tinggal 3 menit. Silakan saya selesaikan via KPD, Sarin, Bang. Udah Evan, nangis. Udah, bagus. Jelaskan kegiatan Saya sampai mana? Dicari ini materi hasilnya apa nih? Ini gambar apa? Gambar petani menanam padi, berarti termasuk kegiatan produksi. Nah, di sini ada gambar padi. Padi dihasilkan menjadi beras dihasilkan menjadi Nasi. Itu aja ceritain. Tuh, ini kan disuruh dijelaskan. Tuh, gambar ini adalah gambar Pak Tani lagi menanam
lagi panen padi, termasuk kegiatan produksi. Gambar yang di samping itu menunjukkan gambar padi, gambar padi sebelum jadi padi proses jadi nasi, sudah jadi nasi. Nanti proses menjadi beras, lalu diproses dari apa namanya? Memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Ini apa? Gambarnya ini adalah merupakan dari gelondongan kayu, jadi kursi, jadi lemari, berarti fungsi nilai apa? Nilai bentuk, bukan nilai apa? Nilai guna. Nilai guna salin sudah simpan sudah. Kalau yang sudah simpan ini udah semua kalian pegang simpan sama ya, tinggal nunggu siapa yang sudah siap untuk presentasi di depan. Ya. Nanti presentasi kalian perkenalkan nama seperti biasa, tata caranya ya, itu kan pemateri 1, pemateri 2 sampai dengan pemateri 5. Perkenalkan namanya siapa gitu kan. Dibuka dengan assalamualaikum, diakhiri dengan ya, ada caranya begitu. Oke. Nah itu. Nah nanti ada moderatornya. Yang sudah siap mempresentasikan depan kelompok. Tadi sudah selesai semua. Kelompok distribusi belum. Kelompok konsumsi siapkan untuk presentasi. Ayo semangat. Ada yang masih belum paham? Iya ya. Udah semuanya? Udah.
Sudah selesai? Sudah? Oke ya? Punya udah? Hasil diskusinya sudah selesai. Diskusi kelompok. Hasil LKPD silakan presentasikan di depan seperti biasa. Tata caranya kalian perkenalkan anggotanya ya, silakan. Dimulai dari kelompok produksi, silakan untuk presentasi. Di depan. Silakan perkenalkan kepada temannya. Sebelah sini, sebelah sini. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator Alhamdulillah, dan ini materi satu ada Pandit, materi dua ada Andit, materi tiga ada Sakila, materi empat ada Dewi, dan materi lima ada Yani. Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan hasil lembar LKPD melalui materi satu. Silakan. Ya, kerja. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang produksi. Apa tujuan dari produksi? Tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Oke, lanjut. Jelaskan faktor produksi. Faktor asli merupakan semua kekayaan alam yang terdapat dalam semesta yang dapat digunakan produsen dalam proses produksi, dan ada faktor lingkungan yang harus terlebih dahulu digunakan oleh produsen. Yang dihasilkan produksi bahan yang menjadi beras dijual kemudian diproses menjadi nasi, itu memproduksi kehidupan manusia sehari-hari. Suatu barang akan bertambah nilai gunanya jika mengalami perubahan siklus. Contohnya, kayu jati berubah menjadi kursi, meja, kaki, dan barang lainnya. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan untuk ada yang mau bertanya. Saya bertanya tentang faktor produksi. Silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nebula Syifa. Saya ingin bertanya tentang faktor produksi tenaga kerja. Apa perbedaan tenaga kerja terlatih dengan tenaga kerja terdidik? Oke, cukup. Pertanyaan apa yang perbedaan tenaga kerja
terlatih dan tenaga kerja terdidik. Silakan ya jawab untuk kelompok produksi. Iya, materi ajarnya mana? Di bawah nggak? Bawa materi ajarnya. Coba. Silakan dijawab. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan formal sehingga memiliki kompetisi di bidang tertentu. Contohnya adalah guru, dokter, polisi, bidan, perawat, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan di bidang tertentu. Contohnya adalah supir, montir, editor video, dan lain-lain. Dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan pelatihan yang cenderung mengandalkan kekuatan fisik atau tenaga. Contohnya adalah kuli bangunan, pemandu rumah tangga, pemulung, dan lain-lain. Oke. Cukup? Udah puas jawabannya? Sudah. Oke, makasih. Tepuk tangan semuanya. Silakan ya tutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok produksi bentukan kerja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok distribusi untuk mempresentasikan. Silakan perkenalkan namanya, dan ya perhatikan ya, kelompok distribusi akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Syifa sebagai moderator kelompok distribusi. Di sini saya akan membacakan hasil LKPD kelompok distribusi. Pertama ada yang bernama Nadia. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Laila, apa tujuan dari distribusi? Untuk mengumpulkan barang dari konsumen, dari barang produksi dari pengguna, menjadi kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi. Kalian sebagai pemateri kerja, jelaskan jenis-jenis distribusi. Distributor ada pertama yaitu pedagang besar atau broker, pedagang retail atau ada agen, komisioner, dan pasar. Jadi sebagai pemateri kerja, berdasarkan gambar di atas, jelaskan keterkaitannya dengan kegiatan distribusi. Diskusikan bersama kamu tentang bagaimana di atas jelaskan keterkaitannya antara produsen, tentara, dan dimana produk dari produsen tidak langsung sampai ke konsumen, melainkan melalui
Bisa menciptakan nilai perantara untuk menyebarkan nilai dan mengonsumen nilai tersebut yang berkemudian memberikan bahan bahan Oke. Silakan. Ada yang bertanya untuk kelompok distribusi yang telah menghafalkan presentasinya. Silakan untuk dari kelompok konsumsi. Kenalkan namanya. Nama saya Regi. Di sini saya akan bertanya tentang apa perbedaan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Oke, apa yang dimaksud dengan perbedaan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung? Silakan jawab dengan Distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya, ketika Anda membeli bakso langsung ke tukang baksonya tanpa perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah kegiatan distribusi melalui perantara atau distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen. Agen, grosir, dan pedagang kecil bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya, Anda berbelanja ke warung tetangga untuk membeli buku tulis. Buku tulis tersebut tidak dibuat oleh warung tersebut, tetapi diproduksi oleh pabrik kertas atau buku. ya, jawabannya puas. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk presentasi distribusi. Silakan ditutup. Sekian hasil LKPD dari kelompok distribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok konsumsi, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perkenalkan namanya dan teman-temannya. Depan, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumul Karya Jaya. Ini saya menjadi moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil APBD kelompok konsumsi. Ya, silakan. Pada materi 1 ada Randy. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang konsumsi. Ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur atau halus. Dan di sini ada Sasa sebagai materi 2. Apa tujuan dari kegiatan konsumsi? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, alat pemuas konsumen, dan menggunakan atau menghabiskan satu barang atau jasa. Ini ada Rehan sebagai materi ketiga. Jelaskan 3 pelaku ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Sini ada Nova sebagai materi 4. Ya, silakan. Kencang. Pada yang berjasa
Maka silakan terkait dengan kegiatan konsumsi. Tahap akidansi dari siklus ekonomi sebuah di mana barang yang telah distribusi akhirnya digunakan oleh konsumen. Di sini ada 5 program yang tadi kami bahas. Diskusikan bersama Pak Mahmud terkait keterkaitan rumah tangga pemerintah dan kegiatan konsumsi. Terkaitan rumah tangga pemerintah dan kegiatan konsumsi adalah sebagai salah satu konsumen dalam perekonomian. Pemerintah melakukan konsumsi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melakukan mendalam dan pemulihan ekonomi, terutama ekonomi biasa bisa lambat. Semua sudah ya. Silakan ada yang bertanya untuk silakan. Silakan ya. Saya Pak Fadila, saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan konsumsi rumah tangga keluarga. Silakan. Apa yang maksud dengan konsumsi rumah tangga? Ya. Konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga keluarga biasanya itu dibiayai karena juga ada biaya dari keluarga adalah sekelompok orang yang dibesarkan oleh aliran darah. Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Oke, nah jawabannya puas. Sekian presentasi dari konsumen street. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya sudah menyajikan hasil presentasi kalian semua ya. Jadi kalian sudah memahami ya. Kalian tadi sudah presentasi, sudah diskusi ya. Mungkin sekarang pikiran kalian mumet, biar kita fresh ya. Kita relax dulu, es briefing dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Tangannya ke atas, tidak bau ketek kan? Ya, masih wangi, masih wangi. Oke. Tangannya ke atas, diputar-putar, putar-putar. Stop. Kalau stop, Juga kepal. Stop.
Putar. Stop. Putar. Stop. Putar. Stop. Oke, makasih. Oke, ini kita sudah bisa menyimpulkan untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini. Kalian sudah presentasi di depan setiap kelompok dan menyajikan hasil diskusi kelompok kalian semua. Nah, sekarang kita akan simpulkan pembelajaran hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini sebelum Bapak simpulkan? Silakan. Pembelajaran hari ini silakan yang bisa menyimpulkan. Yang bisa menyimpulkan. Silakan lagi. Simpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak menyimpulkan, berarti pembelajaran hari ini kita simpulkan ya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang kedua, produksi, kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terus yang keempat, konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan suatu barang atau jasa. Yang kelima, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi. Masing-masing kegiatan mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing ya. Jadi ketiga kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan ya, saling berkaitan. Salah satu tidak ada kegiatan salah satu tidak ada, berarti kegiatan tersebut atau kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Produksi tidak ada konsumen, gak bakalan menghasilkan keuntungan. Karena produksi yang membelinya siapa? Nggak ada. Jadi ketika kegiatan tersebut antara produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan. Oke? Oke, sekarang waktunya kita refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Ceritakan pengalaman kalian waktu belajar ya. Nanti sebelum refleksi kita akan buat soal post-test ya. Soal sesudah kalian belajar. Silakan kalian isi ya.
Diisi. Silakan kasih Bapak waktu 3 menit ya untuk mengerjakan. Jangan lupa kasih nama. Silakan diisi, kasih waktu 3 menit untuk hal sesudah kalian belajar. Oke, tadi kan ada pretest ya, soal yang sebelum kalian belajar. Sekarang soal yang sesudah kalian belajar. Itu nilainya nanti sebagai nilai perbandingan ya. Nilai sebelum belajar berapa, nilai sesudah belajar berapa. Ada yang sudah? Silakan dikumpulkan kembali. Sudah? Silakan. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan proses soal sesudah kalian belajar. Jadi nilai ini adalah nilai perbandingan ya, nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Oke, baik, marilah kita ke refleksi hari ini ya. Ceritakan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Silakan refleksikan, ungkapkan perasaan-perasaan kalian. Yang pertama, ceritakan pengalaman kalian ketika sudah mengikuti pembelajaran tentang kegiatan ekonomi ini. Siapa yang bisa merefleksikan untuk pertanyaan pertama? Silakan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Andi Sabdani dari Toko Produksi. Saya ingin menjawab satu-satu. Pada pembelajaran ini saya belajar tentang cara memproduksi dan mendistribusikan suatu produk. Hal yang baik saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah saya jadi tahu bagaimana cara memproduksi suatu produk. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, sudah. Bagus refleksinya ya. Jadi tadinya awalnya tidak tahu, jadi tahu bagaimana cara memproduksi suatu barang atau produk ya.
Oke. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika selama pembelajaran ini berlangsung? Siapa yang bisa merefleksikan? Oh, silakan. Silakan perkenalkan namanya, ya. Saya rasakan pada pembelajaran hari ini, saya sangat menyenangkan ketika berdiskusi bersama teman. Jadi saya mendapatkan pemahaman, hikmah dan pengetahuan baru tentang apa itu kegiatan ekonomi. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu. Bagus, baik sekali ya refleksinya. Dia menyenangkan karena berdiskusi dengan teman-temannya. Berarti teman-temannya itu berarti membawa manfaat dan berkah ya. Oke. Yang ketiga, pelajaran apa yang telah kalian dapatkan dari kegiatan ekonomi ini? Silakan, ada yang mau jawab? Silakan. Pada pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui apa yang ada di dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Dan saya akan mencoba hal baru seperti memproduksi makanan siap saji agar saya mendapatkan keuntungan dan menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Tepuk tangan. Itu bagus ya, bagus refleksinya. Berarti dia mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Dia kepengen menjadi pedagang makanan cepat saji ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Tapi kalau misalkan sudah sukses, jangan lupa traktir temennya. Oke. Itu kalian hasil refleksi kalian ya. Oke, sini. Nah, Bapak punya motivasi ya untuk kalian. Pendidikan mempunyai peran penting di dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena suatu negara menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif untuk membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Kalian adalah orang yang tepat untuk membangun perekonomian Indonesia agar Indonesia menjadi negara maju. Nah, kalian adalah orang yang paling tepat karena generasi penerus ya. Siapa yang akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia ya. Jadi kalian bisa menerapkan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Tidak terasa kan kegiatan ekonomi yang kalian lakukan setiap hari itu seperti jajan di kantin, itu kan termasuk kegiatan ekonomi salah satunya setiap hari itu. Ini kan kehidupan sehari-hari ya. Oke, semua paham? Oke. Oke, nanti Bapak selanjutnya di pertemuan berikutnya ya ada tentang interaksi sosial dan apa itu interaksi sosial dan bagaimana terjadinya interaksi sosial. Nanti materi pembelajaran untuk berikutnya ya. Semuanya sudah memahami semua tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Salah satu kegiatan tidak ada, maka kegiatan ekonomi tidak akan bisa berjalan.
Oke. Oke, selesai dan terima kasih. Oke ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita belajar, mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, silakan untuk menutup doa pembelajaran hari ini. Silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap, berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua siswa-siswa yang Bapak cintai semua. Hari ini pembelajarannya sudah selesai. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan peralatannya bawah. Siswa, salam.